walaupun mungkin orang lain mengatakan tidak mungkin mereka bisa bermanfaat untuk saat ini hidup di dunia, tapi manfaat hidup di akhirat kelak, mereka lah yang akan menuntun saya ke surga. Saya nunut swargane mereka. Mengajar orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang awam itu mengajar orang pedok kayak gitu. Tetapi karena ini tuntutan kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan yang mungkin tidak tercukupi oleh sekolah swasta lain, maka kita tutup celah itu, kita mendirikan. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Faridah, SPD. Usia saya saat ini 45 tahun. Saya ibu dengan 2 anak dan saya istri dari seorang suami. Kami berdua adalah sama-sama pendatang di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dari awal berdirinya SLB Tegar Harapan, saya sudah bergabung tahun 2005 dan sampai saat ini saya adalah pengajar dengan status honorer di SLB Tegar Harapan. Kenapa saya berada di SLB Tegar Harapan? Saya awalnya adalah merintis SLB Tegar Harapan dari nol, dari latihan sebuah sekolah kemudian menjadi sekolah. Waktu itu boomingnya Laskar Pelangi, itu menjadi inspirasi kami. Kemudian kami bersama teman bertiga mendirikan SLB Tegar Harapan ini di handle oleh Kelurahan Sendangadi. Jadi kami awalnya adalah yayasannya berdiri atas nama Kelurahan Sendangadi. Apa yang kamu lakukan? Contohnya nah, inilah istimewanya di SLB. Yayasan Sendang Harapan ini terbentuk karena kebutuhan masyarakat. Dilatar belakangi oleh warga kami, warga Kelurahan Sendangadi yang berkebutuhan khusus, belum mengenyam pendidikan, sehingga untuk mengakomodir itu dibentuklah suatu yayasan yang diberi nama Yayasan Sendang Harapan yang mengelola SLB Tegar Harapan ini. Walaupun sebetulnya secara aturan main desa itu tidak boleh diperkenalkan punya yayasan, Mas, tetapi karena ini tuntutan kebutuhan masyarakat, karena kebutuhan yang mungkin tidak tercukupi oleh sekolah swasta lain, maka kita tutup celah itu, kita mendirikan. Banyak orang tidak mengambil kesempatan menjadi profesi sebagai guru SLB. Kadang orang menganggap bahwa pendidikan atau guru ataupun kepala sekolah di SLB itu suatu profesi yang dianggap bagaimana oleh masyarakat, mengajar orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang awam itu mengajar orang pedok kayak gitu. Nah, itu tantangan buat kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa pendidikan itu sama. Artinya baik yang berkebutuhan khusus maupun normal itu berhak mendapatkan pendidikan. Kalau dulu zaman waktu pertama kali mendirikan, mungkin kami merasa semua tiap hari hanya duka ya. Kita pinjam sekolah, kita muridnya awalnya 9 dengan berbagai macam keterbatasan. Kami harus mencari biaya operasional terutama untuk tetap hidupnya sekolah. Setiap 1 bulan kami harus keliling ke sana kemari untuk menghidupi sekolah, dan usaha kami waktu itu ya namanya SLB, anak-anak seperti ini kalau orang tuanya banyak yang masih tertutup dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak mampu.
Kalau bicara kualitas, fasilitas ya, fasilitas sekolah, apalagi kami ini swasta, jelas kami ini sangat kalah dengan sekolah-sekolah besar, apalagi sekolah negeri yang jelas semua fasilitasnya disediakan oleh pemerintah. Tapi itu tidak akan mengecilkan kami, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun fasilitas, tidak akan menghalangi kami untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Perhatikan gerakan monyet. Yuk, ayo gerakan. Ini gimana? Kalau ngomong tentang kesejahteraan honor ya, prihatin untuk guru honorer SLB khususnya di swasta. Cita-cita saya menjadi guru, mengambil jurusan PLB kemudian menjadi guru, dan di kemudian hari saya akan menjadi PNS. Itu cita-citanya pasti itu kalau saya pribadi. Kebutuhan ekonomi kan semakin meningkat gitu, akhirnya kan pengennya ya kita sejahtera. Nah, jujur di sini belum semua guru-guru honorer itu sejahtera. Yang agak kecil hati adalah rekrutmen CPNS sekarang dan juga P3K di SLB di Jogja ini yang saya dengar tidak ada. Kita paling sedih itu kalau ada murid yang mendahului kita. Tahun 2022 saya diundang oleh tantenya untuk acara mantenan keluarganya. Waktu itu kalau tidak salah 22 Juli. Itu saya pengen ketemu anaknya itu sudah lumpuh sampai di sini. Saya namanya guru ketemu murid lama ya nggak ketemu karena dia sudah lulus. Dia saya kasih sedikit uang, dia tidak bisa, gini saja dia tidak bisa. Saya tidak ingat kalau dia sudah lumpuh. Saya ajak salaman, kemudian saya tarik, ternyata badannya udah gini, glok, seperti itu, sudah lurus dengan ini paha. Saya merasa berdosa waktu itu. Tapi dia besar hati, tidak apa-apa Bu Ida. Kan Bu Ida tidak tahu kalau Izra kondisinya seperti ini. Ya. Kemudian tanggal 24 Agustus kalau tidak salah dia pergi meninggalkan kita. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mensucikan dia. Jadi kayak tugas saya sebagai guru itu kayak tuntas. Gitu. Menghantarkan dia sampai ke makamnya. Anak-anak berkebutuhan khusus, ketika nanti kita dipanggil Allah, kembali kepada Allah, mereka tidak akan dihisap seperti kita. Saya yakin mereka akan langsung masuk surga tanpa hisap. Walaupun mungkin orang lain mengatakan tidak mungkin mereka bisa bermanfaat untuk saat ini hidup di dunia, tapi manfaat hidup di akhirat kelak, mereka lah yang akan menuntun saya ke surga. Saya nunut swargane mereka. Kalimat yang menurut saya bijak selama ini saya pakai, bahkan saya pakai di WA saya, bekerjalah dengan hati, melayani anak negeri dengan hati nurani, dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Sekalipun kebaikan kita sering diragukan, emas dimanapun akan tetap emas yang akan tetap bersinar. Saya seorang perempuan, insya Allah saya tidak akan pernah hancur, saya tidak akan pernah jatuh. Walaupun saya dihancurkan, saya dijatuhkan, saya tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah jatuh. Saya akan tetap semangat membersamai anak-anak berkebutuhan khusus, insya Allah sampai akhir hayat saya.